Bab 751 Desainer Hebat. Tidak, aku laki-laki, tidak ada yang perlu ditakutkan. Setelah berkata demikian, Qin Haodong berbalik dan berjalan keluar pintu, melangkah menuruni tangga. Meskipun si Yumi sangat cantik dan menawan, dia hanya menganggapnya sebagai orang yang lewat dalam hidupnya yang panjang dan tidak ingin berhubungan dengannya. Keesokan harinya, saat sarapan, Qin Haodong memberitahu semua orang tentang Ouyang Sanshan. Lin Momo berkata sambil tersenyum, sudah kubilang, kau tidak perlu menghadiri konser itu, kakak Sanshan akan menjadi salah satu dari kami di masa depan, kau boleh mendengarkan apapun yang kau suka. Si kecil berteriak kegirangan, bagus sekali, aku paling suka bintang besar Ouyang Sanshan, dia juga akan menjadi ibuku. Qi Wan'er juga berkata, saya selalu menjadi penggemar Ouyang Sanshan. Dulu, saya bahkan tidak bisa mendapatkan tanda tangannya, tetapi sekarang kami bisa tidur di ranjang yang sama. Hu Xiaoxian tersenyum dan berkata, Saudari Wan'er, apa yang sedang kamu pikirkan, Sanshan pasti tidak akan mau tidur denganmu. Mendengar perkataannya, semua orang tertawa terbahak-bahak. Chu Xuanyu juga gembira mendengar bahwa seorang bintang besar akan menjadi menantunya. Nak, karena kamu sudah menjalin hubungan romantis, kapan Sanshan akan datang ke sini dan tinggal bersama kita? Qin Haodong berkata, Sanshan bilang dia akan ke sini setelah menyelesaikan urusannya, seharusnya segera. Zhang Tianyu bergegas masuk dan berkata, Bos, ada seorang wanita di luar pintu yang ingin bertemu Anda. Chu Xuanyu berkata, mungkin itu Sanshan, cepat biarkan dia masuk. Zhang Tianyu berbalik dan berjalan keluar. Tidak lama kemudian dia kembali lagi bersama seorang wanita. Wanita itu mengenakan kemeja putih, celana jeans, dan dua kuncir di kepalanya. Entah bagaimana, pakaian kuno itu memberinya selera mode yang bagus. Si kecil berdiri dan berseru, Bibi, kamu cantik sekali. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa wanita ini bukanlah Ouyang Sanshan. Qin Haodong sedikit terkejut. Wanita itu adalah si Yumi, yang telah diselamatkannya tadi malam. Dia tidak menyangka bahwa wanita itu akan mendatanginya lagi pagi ini. Dia hendak berbicara, tetapi Ye Qing menghampirinya dengan gembira dan berkata, Desainer hebat, aku tidak menyangka kamu akan datang ke rumah kami, selamat datang. Si Yumi juga sedikit terkejut melihat Ye Qing Qi. Dia berkata, Nona Ye, saya tidak menyangka Anda tinggal di sini. Ye Qing berkata, ada apa, bukankah kamu datang ke sini untukku? Aku tidak tahu kalau kamu juga tinggal di sini. Si Yumi melirik Qin Haodong dan berkata, aku di sini untuk Tuan Qin. Ye Qing menarik Qin Haodong dan berkata, tidakkah kamu mendengar bahwa desainer hebat itu ingin bertemu denganmu, cepat ke sini. Qin Haodong berkata, kakak, apakah kalian berdua saling kenal? Tentu saja, Nona Si adalah bos dan kepala desainer Liu Su Clothing, saya pelanggan tetapnya. Aku mengerti. Qin Haodong mengangguk. Tidak heran wanita ini terlihat sangat modis. Ternyata dia seorang desainer. Dia berkata, Saudari Si, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Tidak apa-apa, aku hanya tidak bisa tidur setelah kau pergi kemarin, jadi aku membuatkanmu satu set pakaian sebagai ungkapan rasa terima kasihku. Si Yumi memberinya sebuah tas. Mendengar perkataannya, semua wanita di ruang tamu terkejut. Ye Qing bertanya dengan heran, wah, bukankah kamu bilang kamu pergi ke konser tadi malam? Kenapa kamu pergi ke rumah Nona Si? Saya pergi ke konser itu. Qin Haodong segera menceritakan apa yang terjadi saat dia bertemu si Yumi. Si Yumi kemudian berkata, Tuan Qin menyelamatkanku, jadi aku membuatkan jas untuknya sebagai hadiah. Ye Qing mengerti situasinya dan berkata, baiklah, mari kita lihat pakaian yang dibuat oleh desainer hebat itu. Lalu dia mengambil tas itu, membukanya, dan mengeluarkan jas hitam dari dalamnya. Qin Haodong berkata, Nona Si, sebenarnya, Anda tidak perlu bersikap begitu sopan, lagi pula, Anda tidak tahu ukuran saya khawatir jas itu tidak muat. Si Yumi tidak mengatakan apapun. Ye Qing menjelaskan, wah, kamu tidak tahu itu, kan, si Yumi adalah perancang busana terbaik di negara ini, tidak peduli siapa orangnya, dia hanya perlu melihatnya untuk mengetahui ukurannya yang tepat. Kau menyanjungku, kata si Yumi. Aku hanya menebak ukurannya, mari kita coba dan lihat apakah cocok, jika tidak, aku akan mengembalikannya dan mengubahnya. Ye Qing langsung melepas piyama Qin Haodong dan mendandaninya dengan kemeja putih dan jas hitam. Tidak lama kemudian Qin Haodong berpakaian. Papa sangat tampan. Si kecil bertepuk tangan terlebih dahulu, dan para wanita lainnya juga berseru. Setelan ini sangat cocok untuk Qin Haodong. Tidak hanya pas di tubuhnya, tetapi juga menonjolkan bentuk tubuhnya yang sempurna, membuatnya tampak semakin tampan. Qin Haodong juga terkejut. Dia tidak menyangka wanita itu bisa menghitung ukurannya dengan sangat akurat hanya dengan sekali pandang. Dia memang desainer papan atas. Nona Si, terima kasih. Dia tidak berdiri dalam upacara dan menerima gugatan itu. Bagus kalau cocok untukmu. Si Yumi berkata, Nona Ye,
Tuan Qin, sebaiknya aku pergi. Qin Haodong dan Ye Qing melihat si Yumi keluar. Ketika mereka kembali, dia berkata, "Kakak, bagaimana kamu kenal si Yumi? Apakah toko pakaiannya sangat terkenal?" Hampir semua orang pernah mendengar tentang toko pakaiannya. Berbicara tentang Liu Su Clothing, mata Ye Qing berbinar dan dia berkata, "Faktanya, orang-orang super kaya umumnya tidak akan membeli pakaian bermerek. Mereka biasanya mencari desainer khusus untuk pakaian yang dibuat khusus. Pakaian Liu Su adalah yang terbaik di pasaran, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa lebih dari separuh orang kaya di ibu kota memiliki pakaian yang dibuat khusus dari sana." Qin Haodong melihat jasnya dan berkata, "Oh, begitu ya, dia benar-benar ahli dalam membuat pakaian, jas ini cukup nyaman." Tentu saja, si Yumi adalah pemilik Liu Su Clothing, dan dia juga perancang busana papan atas. Dia telah memenangkan banyak penghargaan di Festival Mode Paris. Apakah menurutmu pakaian yang dia buat bisa jelek? Qin Haodong berkata, "Itu cukup mengesankan, apakah pakaian ini lebih mahal daripada pakaian bermerek yang kamu beli?" Ye Qing menjelaskan, para desainer Liu Su Clothing dibagi menjadi 3 kategori. Yang paling biasa adalah desainer pakaian bintang 1, yang bertanggung jawab membuat pakaian untuk orang-orang kaya biasa. Umumnya, pakaian yang mereka buat bernilai lebih dari 10.000 yuan. Desainer bintang 2 jumlahnya jauh lebih sedikit, tetapi level mereka lebih tinggi. Pakaian yang mereka buat bernilai lebih dari 100.000 yuan. Sebagai bos, si Yumi adalah satu-satunya desainer bintang 3 di Liu Su Clothing. Seorang pelanggan harus membayar lebih dari 1 juta untuk membuatnya mendesain pakaian. Jika dia memilih bahan dan membuat pakaiannya sendiri, pakaian itu akan bernilai jutaan yuan. Meski begitu, pakaian rancangannya masih kurang. Banyak orang kaya harus menunggu lebih dari setengah tahun untuk mendapatkan setelan jas rancangan si Yumi sendiri. Begini saja, status si Yumi di industri mode tidak lebih rendah dari Anda di bidang medis. Apakah kamu serius? Qin Haodong melihat pakaiannya lagi. Jas ini semahal mobil mewah. Ye Qing melanjutkan, uang saja tidak bisa membeli pakaian rancangan si Yumi, pakaiannya adalah simbol identitas. Banyak orang kaya di ibu kota, tetapi hanya sedikit dari mereka yang bisa mengenakan pakaian buatan si Yumi. Aku menunggu setengah tahun sebelum akhirnya mendapatkan gaunku. Itu hanya rancangannya, yang dibuat oleh desainer lain. Meski begitu, gaun ini juga harta karunku, aku hanya memakainya saat menghadiri acara besar. Qin Haodong tersenyum. Dia tidak menyangka bahwa jas ini tidak hanya berharga tetapi juga berkelas tinggi. "Kakak, karena kamu dan si Yumi sekarang berteman, kamu harus menceritakan tentangku padanya dan memintanya untuk membuat lebih banyak gaun untukku. Akan sangat bagus jika kalian berdua bisa menikah. Dengan begitu, dia akan menjadi kakak iparku, dan dia juga akan bertanggung jawab atas pakaian seluruh keluarga kita." Ye Qing baru saja berbicara dengan santai. Setelah mengatakan itu, matanya langsung berbinar. "Wah, kenapa kamu tidak mencobanya? Dia sekarang lajang." Qin Haodong tersenyum pahit dan berkata, "Kakak, kamu tidak bisa membiarkanku berhubungan dengannya hanya karena rok, kan? Kalau suatu hari kamu suka masakan koki wanita lain, aku akan menerimanya kembali sebagai istriku, kan?" Ye Qing mengulurkan tangan dan mencubit pinggangnya. "Ada apa? Si Yumi sangat cantik, sepertinya kamu tidak mau menikahinya." Qin Haodong berkata, "Ini bukan masalah cantik atau tidaknya dia. Ini masalah prinsip saya." Ye Qing melotot padanya dan berkata, "Sepertinya kamu pria yang berprinsip kuat. Katakan padaku, mengapa ada begitu banyak gadis cantik di rumah kita?" Dengan baik, Qin Haodong merasa malu dan tidak tahu harus berkata apa. Untungnya, ponsel di sakunya berdering saat ini. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan berlari ke samping untuk menjawabnya. Ye Qing tidak menunggunya dan kembali sendirian. "Itu Su Hui." Dia berkata, "Haodong, kamu di mana? Kenapa kamu tidak datang hari ini?" Saat berbicara, dia sedikit gugup. Dia benar-benar takut Qin Haodong tidak akan berbicara dengannya lagi setelah kejadian kemarin. "Saya terlambat, ada sesuatu di rumah, saya akan segera ke sana." Setelah konser tadi malam, konsep cinta Qin Haodong sedikit berubah. Dia tidak ingin mengecewakan orang yang mencintainya, termasuk gadis yang pergi ke ibu kota untuknya. Dia menutup telepon dan langsung pergi ke klinik pengobatan tradisional Tiongkok Donghui. Awalnya, dia mengira Su Hui meneleponnya karena pasiennya terlalu banyak dan dia terlalu sibuk. Namun, ketika dia sampai di sana, dia melihat tanda bertuliskan, "Penangguhan bisnis," di pintu. "Ada apa, Su Hui? Apa yang terjadi?" "Tidak terjadi apa-apa, hanya saja saya ada urusan hari ini, jadi saya tutup klinik." Su Hui mendongak dan langsung tertegun saat melihat Qin Haodong. "Ada apa? Kamu tidak mengenaliku sekarang?" Qin Haodong menganggapnya lucu. Tampaknya pakaian benar-benar membentuk pribadi seorang pria. Dia pasti sangat tampan sekarang mengenakan setelan mahal ini. Su Hui tersadar dan berkata dengan malu-malu, "Tidak, aku hanya merasa kamu sedikit berbeda hari ini." "Bagaimana, apakah aku menjadi lebih tampan?" "Ya."
Su Hui mengangguk dengan perasaan campur aduk. Pria di depannya semakin menawan, membuatnya tidak bisa berhenti jatuh cinta padanya. Namun, dia tidak menerima kasih sayang wanita itu. Qin Haodong tersenyum dan berkata, "Apa yang kamu ingin aku lakukan? Apakah kamu butuh bantuanku?" Su Hui berkata, "Ketika aku menutup pintu tadi malam, aku bertemu dengan teman sekelas Semku, dia telah bekerja keras di ibu kota selama bertahun-tahun. Dia berkata bahwa hari ini adalah acara kumpul-kumpul teman sekelas di ibu kota. Dia mengundangku untuk pergi bersamanya, kurasa tidak sopan untuk menolak, jadi aku memutuskan untuk pergi dan melihat-lihat." Qin Haodong melanjutkan perkataannya dan berkata, "Tapi teman sekelasmu selalu menyukaimu, dan dia bahkan mengejarmu, kamu tidak merasa nyaman pergi bersamanya, jadi kamu ingin aku bersamamu, benar kan?" "Ya." Su Hui mengangguk dan berbisik, "Aku ingin kamu berpura-pura menjadi pacarku agar mereka tidak menggangguku." "Mereka?" Qin Haodong berkata sambil tersenyum, "Sepertinya ada banyak orang yang mengejarmu." Bab 752 manfaat selalu bisa disimpan untuk orang mereka sendiri. Su Hui berkata dengan malu-malu, "Tidak banyak, hanya ada beberapa pria di pesta yang mengejarku." Qin Haodong tidak terkejut mendengarnya. Akan aneh jika tidak ada yang mengejar wanita secantik Su Hui. "Bagaimana, bisakah kamu ikut denganku?" "Saya tidak setuju." Qin Haodong menolak secara langsung. Ada kilatan kesedihan atau bahkan keputusasaan di mata Su Hui. Dia telah melakukan banyak hal, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa mendapatkan hati pria ini. Dia bahkan tidak setuju untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Namun, pada saat ini, Qin Haodong mengulurkan tangan dan meraih bahunya. Dia menatap dalam-dalam ke matanya dan berkata, "Aku tidak ingin berpura-pura menjadi pacarmu. Aku ingin menjadi pacarmu." Su Hui langsung tercengang. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Mungkinkah dia benar-benar akan menerimanya? "Apa yang kamu katakan, bisakah kamu mengatakannya lagi?" Qin Haodong tersenyum dan berkata, "Maukah kamu menjadi pacarku?" Pada saat itu, kebahagiaan membanjiri dirinya bagaikan gelombang, dan air mata kebahagiaan segera mengalir di pipi putihnya. Qin Haodong mengangkat tangannya untuk menghapus air matanya dan berkata, "Mengapa kamu menangis, kamu tidak mau?" "Tentu saja aku bersedia menjadi pacarmu." Su Hui mengangguk buru-buru lalu menghambur ke pelukan Qin Haodong. Dia telah menunggu momen ini begitu lama. Hari ini, dia akhirnya mendapatkan cintanya. Setelah berpelukan cukup lama, Su Hui berbisik, "Apakah ini nyata, apakah aku sedang bermimpi?" Qin Haodong menangkup wajah wanita itu dengan kedua tangannya dan mencium bibirnya yang merah dan lembut. Kemudian dia berkata, "Bisakah kamu merasakannya, apakah kamu masih bermimpi?" "Haodong, aku bisa merasakannya, ini nyata, ini bukan mimpi, aku sangat bahagia." Sebelum Su Hui bisa menyelesaikan kata-katanya, Qin Haodong menciumnya sekali lagi. 1 jam kemudian, Su Hui, yang sudah berpakaian rapi, menggandeng tangan Qin Haodong. Mereka tiba di restoran Taoti bersama-sama. Melihat bangunan megah di depannya, Qin Haodong merasa sedikit lucu. Dia tidak menyangka teman sekelas Su Hui akan mengadakan pesta di restorannya. Namun, ini bukan hal yang buruk. Lagi pula, keuntungan selalu bisa disimpan untuk rakyat mereka sendiri dan mereka bisa mendapatkan lebih banyak uang. Dia membawa Su Hui ke restoran. Setelah mengambil alih restoran Taoti dan gedung perdagangan langit dan bumi, Paman Weng yang berpengalaman meminta para pimpinan kedua restoran untuk pergi ke Sekte Tang untuk bertemu Qin Haodong. Namun, para manajer menengah dan karyawan biasa tidak tahu bahwa pemuda di depan mereka adalah bos mereka. Mereka berdua naik ke atas dan tiba di ruang VIP Platinum di lantai 8. Ruangan itu cukup luas dan dapat menampung sekitar 20 orang. Sudah ada lebih dari selusin orang yang duduk di sana. Qin dan Su melihat para pria dan wanita mengobrol dengan gembira. Saat melihat Su Hui, seorang pria berjas dan berambut cepak langsung menghampirinya. Dia adalah Zhang Tong, yang mengundang Su Hui ke acara kumpul-kumpul teman sekelasnya. Saat masih di sekolah menengah, Zhang Tong pernah mengejar Su Hui, tetapi ia tidak berhasil. Setelah lulus dari sekolah menengah, ia datang ke ibu kota bersama keluarganya. Selama bertahun-tahun, ia telah membuat beberapa prestasi di dunia bisnis. Kemarin dia bertemu Su Hui dan langsung terpana oleh kecantikannya. Dia berusaha keras untuk mengundangnya ke acara kumpul-kumpul teman sekelas hari ini. Tentu saja, dia juga punya motif tersembunyi. "Anak-anak, lihat, si cantik kita Su Hui ada di sini." Dia menyapanya dengan hangat, tetapi saat Zhang Tong melihat Qin Haodong di sampingnya, wajahnya langsung mendung. Su Hui berkata, "Perkenalkan, ini pacarku, Qin Haodong." "Apa, Su Hui, kenapa kamu membawa pacarmu ke sini?" Su Hui bertanya, "Ada apa, tidak bisakah aku membawa pacarku ke pesta hari ini? Baiklah, kita bisa pergi sekarang." Jika teman sekelas ini benar-benar tidak menerima Qin Haodong untuk tinggal di sini, dia akan pergi tanpa ragu-ragu. Mereka baru saja bersama,
jadi dia tidak ingin memengaruhi hubungan mereka karena kegiatan teman sekelas yang membosankan ini. Tentu saja, sama-sama. Zhang Tong tersenyum canggung dan membiarkan mereka memasuki ruang pribadi. Teman-teman laki-laki lainnya juga tampak cemburu saat melihat Su Hui berdiri bersama seorang pria tampan. Para gadis langsung berteriak, "Hui Hui, pacarmu sangat tampan, pantas saja kamu menolak begitu banyak orang selama beberapa tahun, ternyata ada pria tampan yang menunggumu." Zhang Tong dan dua orang teman laki-laki di sebelahnya tampak makin muram setelah mendengar apa yang dikatakan gadis-gadis antomaniak itu. Dua teman sekelas laki-laki lainnya adalah Zhao Pu dan Jin Haiyang. Ketiganya pernah mengejar Su Hui di sekolah menengah, dan mereka dulunya adalah pesaing. Namun, pada saat ini, mereka langsung membentuk aliansi untuk melawan musuh bersama. Ketiganya saling memandang dan merasa bahwa mereka tidak bisa membiarkan bocah mainan ini mencuri perhatian mereka. Mereka harus menemukan cara untuk menghancurkan pria ini. Zhang Tong memimpin dengan berkata, "Kita sudah lama tidak bertemu. Sulit bagi kita untuk bertemu hari ini. Teman-teman, apa pekerjaan kalian sekarang? Mari kita perkenalkan diri dan saling mengenal, mungkin kita bisa saling membantu di masa depan, lagi pula, kita dulu teman sekelas beberapa tahun yang lalu." Zhao Pu segera menyusul dan berkata, "Itu ide yang bagus, kamu duluan saja." Zhang Tong berkata, "Keluarga saya sudah tinggal di ibu kota selama beberapa tahun, sekarang saya berkecimpung dalam bisnis peralatan medis. Su Hui, jangan ragu untuk memberitahu saya kapanpun Anda membutuhkan sesuatu di klinik Anda, semua jenis peralatan akan disediakan secara gratis." Tentu saja, saya telah mendapatkan banyak teman di ibu kota selama bertahun-tahun ini, jika ada kesulitan di bidang lain, Anda juga dapat datang kepada saya, misalnya, manajer umum restoran Tauti adalah teman saya benar-benar tidak dapat memesan kamar pribadi platinum di sini tanpa bantuannya. Bagus sekali, Zhang Tong telah melakukannya dengan baik selama beberapa tahun terakhir, dia adalah sosok yang cukup terkenal di ibu kota. Zhao Pu bertepuk tangan dan berkata, "Zhang Tong sekarang adalah bos besar, dan aku bukan tandingannya, aku telah berkecimpung di dunia hiburan selama beberapa tahun, dan sekarang aku berada di Departemen Keuangan Perusahaan Hiburan Dongsheng." Jin Dahai berkata, "Anda harus selalu melihat bintang-bintang besar karena Anda bekerja di dunia hiburan." Zhao Pu berkata dengan wajah bangga, "Tentu saja, ada banyak bintang yang tidak dapat kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari, namun, kita dapat melihatnya setiap hari. Contohnya, Ouyang Sanshan, bintang besar yang menggelar konser kemarin, adalah bos perusahaan Dongsheng kami, saya bisa melihatnya setiap hari di tempat kerja, ada juga banyak bintang besar lainnya." Keren banget. Zhang Tong mengacungkan jempol padanya. "Ouyang Sanshan adalah bintang di negara kita, kalau kamu mengikutinya, kamu mungkin akan menjadi bintang suatu hari nanti." "Haha, kau menyanjungku." Zhao Pu berkata kepada Jin Haiyang di sebelahnya, "Sekarang giliranmu, katakan padaku, apa yang telah kau lakukan selama ini?" Jin Haiyang berkata, "Saya selalu sibuk melakukan hal-hal yang tidak penting, saya belum membuat banyak kemajuan dalam beberapa tahun terakhir, sekarang saya adalah pemasok gedung perdagangan langit dan bumi." Dia mengatakannya dengan rendah hati, tetapi ada kebanggaan yang tak tersembunyi di matanya. Zhang Tong berkata, "Saya sudah tinggal di ibu kota selama bertahun-tahun, dan saya pernah mendengar tentang gedung perdagangan langit dan bumi, itu adalah salah satu toko terbesar di ibu kota, Anda pasti kompeten untuk bekerja sebagai pemasok mereka, Anda pasti telah menghasilkan banyak uang selama bertahun-tahun." Jin Haiyang melambaikan tangannya dan berkata dengan wajah bangga, "Itu bukan masalah besar, sekitar puluhan juta yuan setahun, itu hanya sejumlah kecil uang untuk memenuhi kebutuhan saya." "Puluhan juta yuan itu uang yang sangat banyak, jangan terlalu rendah hati, atau aku akan merasa malu." Zhao Pu menatap ke arah Su Hui sambil berbicara. Dia pikir Su Hui pasti terkesan dengan pencapaian mereka. Namun, yang membuatnya kecewa, Su Hui bahkan tidak melihat mereka. Kecuali saat seseorang berbicara dengannya, dia menatap Qin Haodong dengan penuh kasih sayang. Dia kesal dan bertekad mencari kesempatan untuk mengejek bocah gigolo itu. Perkenalan diri berlanjut, dan segera tiba giliran Su Hui. "Saya baru saja membuka klinik pengobatan tradisional Tiongkok di ibu kota, saya seorang dokter di sana." "Keren sekali." Setelah Su Hui selesai berbicara, Zhang Tong langsung bertepuk tangan. "Kakek Hui Hui adalah seorang profesor di Fakultas Kedokteran, saya yakin keterampilan medisnya juga luar biasa, dia pasti akan menjadi dokter terkenal di masa depan." Kemudian dia menatap Qin Haodong dan berkata, "Bro, kamu terlihat luar biasa, apa pekerjaanmu?" Qin Haodong tersenyum dan berkata, "Aku bukan teman sekelasmu, lupakan saja." Zhao Pu berkata, "Itu tidak akan berhasil, kita akhirnya ditakdirkan untuk duduk bersama hari ini, bahkan jika kamu dan Su Hui berpisah di masa depan, kita masih bisa berteman, tolong beritahu kami jika kamu dalam masalah, dan kami pasti tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa." Jin Haiyang juga berkata, "Iya, semua orang di sini sudah memperkenalkan diri, apakah kamu takut kami akan mengganggumu suatu hari nanti?" Dia menyanjung Qin Haodong, tetapi matanya dipenuhi dengan penghinaan.
Qin Haodong berkata dengan ringan, kalau begitu, perkenalkan diri saya, nama saya Qin Haodong, saya tidak punya pekerjaan tetap sekarang, kadang-kadang saya membantu Su Hui di kliniknya. Mendengar kata-katanya, Zhang Tong dan yang lainnya langsung tertawa menghina. Mereka telah mempersiapkan diri sejak lama, dan saat mereka akhirnya tiba. Zhao Pu segera memanfaatkan kesempatan itu dan berkata, Tuan Qin adalah pemuda yang menjanjikan. Membantu Su Hui di klinik jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Bolehkah saya bertanya apa yang biasanya kamu lakukan, apakah kamu membantunya membersihkan atau menyajikan teh? Baru saja mereka meremehkan Qin Haodong dengan pamer, tetapi sekarang apa yang mereka katakan adalah ejekan yang terang-terangan. Qin Haodong sangat menyadari pikiran mereka. Dia tahu bahwa mereka jelas-jelas iri padanya. Jadi dia tersenyum dan tidak menanggapi kata-kata mereka dengan serius. Dia tidak peduli, tetapi Su Hui tidak tahan. Dia tidak tahan menerima sedikit penghinaan terhadap orang yang dicintainya. Apa yang kamu bicarakan? Haodong hanya bersikap rendah hati, keterampilan medisnya sangat bagus, ratusan kali lebih baik dariku. Dia mengatakan hal ini dari lubuk hatinya, tetapi Zhang Tong dan yang lainnya mengira bahwa dia hanya membela pacarnya. Mereka tahu bahwa Su Hongbo mewariskan keterampilan medisnya kepada Su Hui. Namun, Qin Haodong masih sangat muda. Bagaimana mungkin dia bisa membanggakan keterampilan medis yang luar biasa seperti itu? Namun, melihat Su Hui marah, mereka segera mengubah strategi dan memutuskan untuk bersabar. Zhang Tong berkata, Hui, jangan marah, kami hanya bercanda dengannya, jangan menganggapnya serius. Zhao Pu pun segera berkata, ya, aku hanya bercanda, jangan pedulikan itu. Setelah itu, teman sekelas lainnya juga mengobrol sebentar untuk meredakan suasana canggung. Setelah beberapa saat, Jin Haiyang melihat jas Zhang Tong dan berkata, jasmu terlihat bagus, berapa harganya? Melihat sorot mata Jin Haiyang, Zhang Tong langsung mengerti apa maksudnya. Tadi, mereka melihat tidak ada label pada pakaian Qin Haodong. Jadi mereka mengira itu dari kios murahan. Mereka ingin memamerkan jas mereka dan mempermalukan Qin Haodong. Zhang Tong menarik kerah bajunya dan berkata, jas Armaniku tidak terlalu mahal, harganya lebih dari 50.000 yuan. Jin Haiyang berkata, setelan Armani berkualitas bagus, 50.000 yuan tidak terlalu mahal, saya mengenakan pakaian Prada, yang harganya lebih dari 60.000 yuan. Zhao Pu juga memahami niat mereka. Dia berpura-pura terkejut dan berkata, kalian berdua kaya, dan pakaian kalian sangat mahal, setelan Versace saya sedikit lebih murah, harganya lebih dari 40.000 yuan. Mendengar bahwa pakaian orang-orang ini sangat mahal, teman sekelas biasa lainnya menghela napas karena terkejut. Seorang teman sekelas perempuan di sebelah Su Hui berkata, aku benar-benar tidak menyangka bahwa setelah beberapa tahun tidak bertemu, semua orang menjadi kaya. Aku harus bekerja selama setahun untuk mendapatkan cukup uang untuk membeli pakaianmu. Teman sekelas lainnya mengikuti dan berkata, ya, pakaianmu bernilai lebih dari 50.000 yuan, yang setara dengan sebuah truk pickup. Jin Haiyang berkata dengan bangga, tidak ada apa-apanya, itu hanya sejumlah kecil uang. Bab 753 meminta penghinaan. Melihat sudah hampir waktunya, Zhang Tong menatap Qin Haodong dan berkata, saudara Qin, jasmu terlihat bagus, berapa harganya, di mana kamu membelinya, apa mereknya, bisakah kamu memberitahu kami? Qin Haodong tersenyum. Mereka benar-benar bodoh. Tidak bisakah mereka melihat kualitas dan pengerjaan jasnya? Beraninya mereka bersaing dengannya dalam hal pakaian. Apakah mereka ingin dipermalukan? Sebenarnya, dia tidak mengerti pikiran Zhang Tong dan yang lainnya. Orang kaya baru seperti Zhang Tong paling peduli dengan merek pakaian. Mereka tidak memenuhi syarat untuk mengenakan jas buatan tangan. Meskipun jas yang dibuat si Yumi memiliki kualitas terbaik, mereka tidak menganggapnya serius karena tidak ada label di atasnya. Qin Haodong bingung, tetapi dia tidak mau repot-repot membandingkan dengan orang-orang ini. Itu akan terlalu membosankan. Dia tersenyum dan berkata, saya tidak membeli jas ini diberikan kepada saya oleh seseorang sebagai hadiah, jas ini buatan tangan dan tidak ada labelnya. Zhang Tong langsung tertawa. Oh, jas buatan tangan zaman sekarang jarang ada. Zhao Pu berkata, saya pikir saudara Qin membeli set pakaian ini dari pasar loak, ternyata saya salah, lagi pula, jas yang dibeli dari pasar loak juga harus diberi label. Jin Haiyang berkata, saudara Qin, saya rasa Anda tidak menunjukkan rasa hormat yang cukup kepada kami dengan mengenakan pakaian buatan tangan yang murah seperti ini untuk menghadiri pertemuan. Sebaiknya kamu bicara baik-baik dengan Hui dan minta dia membelikanmu beberapa set pakaian bermerek, sayang sekali memakai pakaian murah di acara besar seperti ini. Mereka semua berbicara dengan nada sarkasme yang kuat, dan Jin Haiyang adalah orang yang paling tidak sopan. Dia secara langsung menganggap Qin Haodong sebagai anak buah Su Hui. Kau sudah bertindak terlalu jauh. Su Hui sangat marah hingga wajahnya memerah, dan dia hampir kehilangan kesabarannya. Qin Haodong menepuk pahanya, memberi isyarat agar dia tenang.
Tepat pada saat itu, pintu ruang pribadi terbuka, dan seorang gadis kecil berkacamata bergegas masuk. Maaf teman-teman, saya terlambat. Gadis kecil itu juga teman sekelas mereka, Su Jiajia. Waktumu tepat sekali, kamu desainer hebat, jadi wajar saja kalau kamu agak terlambat datang ke pertemuan kita. Zhang Tong berkata sambil mengantar Su Jiajia masuk. Kemudian, dia memperkenalkannya kepada semua orang. Teman-teman, Jiajia sekarang bekerja sebagai perancang busana di Liu Su Clothing, luar biasa. Seorang teman sekelas perempuan berkata dengan heran, Jiajia, benarkah pakaian Liu Su Clothing sangat mahal, satu set jas harganya bisa mencapai puluhan ribu yuan. Zhang Tong sangat memahami situasi Su Jiajia. Ia bergegas berkata, tentu saja, setelan Liu Su Clothing adalah yang paling modis di negara kita. Jiajia sekarang adalah desainer terkenal, dan dengan bakatnya, langit adalah batasnya. Su Jiajia tersenyum dan berkata, kamu menyanjungku, aku hanya seorang desainer bintang 1 sekarang. Jin Haiyang berkata, Jiajia, kamu terlalu rendah hati, kamu sudah berhasil melakukannya sejak kamu dipekerjakan oleh Liu Su Clothing, aku rasa kamu bisa mendapatkan setidaknya 10.000 yuan per bulan, benarkan? Su Jiajia mengangguk dan berkata, begitulah. Jiajia, kamu mulai rendah hati lagi, kita semua teman sekelas, apa yang perlu dipermalukan? Zhang Tong pamer atas nama Su Jiajia. Gaji bulanan Jiajia adalah 70 hingga 80 ribu yuan, jika dia menjadi desainer bintang 2, dia akan mendapatkan ratusan ribu sebulan. Su Jiajia berkata, pekerjaan yang ditawarkan oleh Liu Su Clothing benar-benar memberikan gaji yang tinggi, namun, sangat sulit untuk menjadi desainer bintang 2, lagi pula, semua orang di sana sangat luar biasa, sekarang persaingannya sangat ketat. Dia mendesah pelan. Akhir-akhir ini, dia telah bersaing dengan beberapa desainer lain untuk mendapatkan posisi lanjutan sebagai desainer bintang 2, tetapi sekarang tampaknya harapannya sangat tipis. Jiajia, kamu luar biasa sekarang. Zhao Po memimpin dengan bertepuk tangan. Mereka memuji Su Jiajia dengan motif tersembunyi. Pada saat ini, Zhang Tong berkata, desainer Su, saudara Qin berkata bahwa pakaiannya juga buatan tangan dan mungkin bernilai mahal, silakan lihat. Su Jiajia sudah dikelilingi sejak dia memasuki ruang privat. Saat ini, dia melihat Qin Haodong di sisi yang berlawanan dan berkata dengan heran, apakah kamu juga teman sekelas kita, kapan aku punya teman sekelas yang setampan itu? Mendengar teman sekelasnya memuji kekasihnya, Su Yui merasa dingin dan berkata dengan senyum menawan, Jiajia, izinkan aku memperkenalkannya padamu, ini pacarku, Qin Haodong. Hui, kamu benar-benar semakin cantik, dan pacarmu sangat tampan. Namun, Su Jiajia tiba-tiba berhenti dan menatap Qin Haodong dengan tatapan kosong. Setelah beberapa saat, dia tersadar dan berdiri. Dia melangkah ke samping Qin Haodong dan mengulurkan tangan untuk menyentuh jas hitamnya seolah-olah dia sedang menyentuh harta karun yang langka. Gadis-gadis di seberang terkejut dengan perilakunya. Apa yang terjadi? Apakah Su Jiajia jatuh cinta pada pria gigolo ini? Zhang Tong berkata, Jiajia, apakah kamu melihatnya dengan jelas, kamu tidak takut dengan pakaian ini? Kan, apakah kamu terkejut dengan pengerjaannya yang kasar dan harganya yang murah? Jika demikian, mari kita semua menyumbangkan sejumlah uang dan membantunya membeli satu set pakaian bermerek. Diam. Su Jiajia, yang tertawa gembira sejak memasuki ruangan, menghentikan Zhang Tong dengan tatapan tegas. Dasar orang desa, apa yang kau tahu, ini adalah pakaian yang dibuat oleh Si Yumi, bos Liu Su Clothing dan kepala desainer. Zhang Tong terkejut. Dia bahkan tidak peduli bahwa Su Jiajia memanggilnya orang desa dan bertanya dengan kaget, Jiajia, bagaimana ini mungkin, apakah kamu salah lihat? Ini jelas merupakan mahakarya yang dibuat oleh bosku, bagaimana mungkin aku salah? Su Jiajia berbalik dan berkata kepada Qin Haodong, Tuan Qin, bolehkah aku melihat pakaianmu? Qin Haodong tahu bahwa tidak mungkin lagi bersikap rendah hati sekarang, jadi dia mengangguk sedikit. Su Jiajia menyingsingkan lengan bajunya dan melihat ada 3 bintang emas yang disulam di mansetnya, yang langsung mengonfirmasi dugaannya. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, di busana Liu Su kami, pakaian yang dirancang oleh desainer bintang 1 akan memiliki bintang perak yang disulam di mansetnya, dan jika desainer membuat jas itu sendiri, akan ada bintang emas. Aturan yang sama juga berlaku untuk desainer bintang 2. Jas yang dibuat oleh mereka akan memiliki 2 bintang emas di mansetnya. Manset jas Tuan Qin disulam dengan 3 bintang emas. Dan satu-satunya desainer bintang 3 di Liu Su Clothing kami adalah bos kami, Nona Si. Tidak diragukan lagi bahwa set pakaian ini dibuat oleh bos kami sendiri. Mendengar penjelasannya, teman sekelas lainnya berkata dengan heran, pakaian Liu Su Clothing sangat mahal, jas yang dibuat oleh bosmu pasti lebih berharga lagi, berapa harganya, apakah harganya lebih dari ratusan ribu yuan? Ratusan ribu yuan. Su Jiajia tersenyum lembut. Memang benar bahwa kemiskinan dapat membatasi imajinasi seseorang. Bos kami, Nona Si,
adalah desainer papan atas di Huaxia, dia bahkan bisa masuk ke dalam 10 besar di dunia, dia sering mendapat hadiah pertama dalam kompetisi desain besar. Pakaian yang dia desain harganya 1 juta yuan, dan bosnya jarang membuat pakaian sendiri, jadi pakaian yang dibuatnya harganya paling tidak jutaan yuan. Ya ampun, jutaan yuan untuk sehelai pakaian, terlalu boros. Baru saja saya katakan bahwa pakaian mereka semahal truk pickup, tetapi pakaian Tuan Qin setara dengan mobil sport super mewah, itu sama sekali berbeda. Zhang Tong benar-benar minta dihina, pakaian mereka terlihat keren, tapi jika dibandingkan dengan pakaian Tuan Qin, itu tidak ada apa-apanya. Su Jiajia tampak masih bersemangat. Ia melanjutkan, bahkan orang kaya biasa tidak dapat meminta bos kita membuat jas sendiri dengan puluhan juta yuan, jadi jas yang dibuat oleh bos kita adalah simbol status tinggi, ini bukan hanya masalah uang. Zhang Tong, Zhao Pu, dan Jin Hai yang benar-benar tercengang. Mereka sangat malu sehingga mereka bahkan ingin bunuh diri sekarang. Mereka tidak menyangka bahwa jas Qin Haodong yang tidak memiliki label itu sebenarnya dibuat oleh desainer papan atas di Huaxia. Harga satu lengan bajunya sama dengan harga seluruh set pakaian mereka. Jika mereka tahu hal ini sebelumnya, mereka tidak akan bersaing dengannya dalam hal pakaian. Mereka sebenarnya mencari penghinaan. Su Jiajia selesai berbicara, menoleh ke Su Hui, dan berkata, Hui, kamu sangat beruntung menemukan pacar yang luar biasa seperti Tuan Qin. Sejak mereka tiba di sana, Zhang Tong dan yang lainnya telah berusaha menghina Qin Haodong, yang membuat Su Hui sangat marah. Sekarang Su Jiajia membantunya melampiaskan amarahnya, dan dia sangat gembira seolah-olah dia telah memakan es krim di hari-hari musim panas yang panas. Itu bukan masalah besar, kamu bisa menemukan pacar yang lebih baik di masa depan. Su Jiajia ragu-ragu sejenak, lalu berkata kepada Qin Haodong, Tuan Qin, bisakah Anda membantu saya? Qin Haodong juga memiliki kesan yang baik tentang gadis kecil berkacamata ini. Ia berkata, silakan saja untuk mengatakannya. Saya pasti akan menawarkan bantuan jika saya bisa. Su Jiajia sedikit malu dan berkata, perusahaan kami baru-baru ini memeriksa para desainer, dan beberapa dapat ditingkatkan menjadi desainer bintang 2, namun, lowongannya sedikit, bisakah Anda memberitahu saya kabar baik? Dia adalah gadis yang sangat cerdas. Dan dia menyadari bahwa Tuan Qin pasti dekat dengan si Yumi karena dialah yang membuatkan jas itu untuknya. Zhang Tong dan yang lainnya langsung membelalakkan mata. Mereka berharap Su Jiajia telah melakukan kesalahan dan jas ini bukan buatan si Yumi. Dan mereka tidak ingin Qin Haodong ada hubungannya dengan Liu Su Clothing. Namun, Qin Haodong justru tersenyum dan berkata, tidak masalah, saya bersedia membantu teman Su Hui. Merupakan hal yang besar bagi Su Jiajia untuk dipromosikan menjadi desainer bintang 2, tetapi Qin Haodong sama sekali tidak mempedulikannya. Dia langsung mengeluarkan ponselnya dan menelepon si Yumi. Si Yumi bertanya dengan suaranya yang lembut, Haodong, mengapa kamu meneleponku begitu cepat, apakah ada yang salah dengan pakaianmu? Tanpa disadari, dia memanggilnya Haodong, bukan Qin Haodong, dan kedengarannya cukup akrab. Tidak, pakaiannya sangat bagus, sangat pas di badan, kata Qin Haodong. Kakak, aku punya teman yang bekerja di perusahaanmu, namanya Su Jiajia, kalau memungkinkan, tolong jaga dia. Si Yumi berkata dengan lembut, mengapa kamu bersikap begitu sopan? Ini perusahaanku, dan tidak ada yang merepotkan. Karena dia temanmu, aku pasti akan menjaganya dengan baik. Yah, kami sedang mempertimbangkan untuk mempromosikan beberapa desainer. Saya akan membuatnya dipromosikan menjadi desainer bintang 2 secara langsung. Baiklah, terima kasih banyak. Qin Haodong menutup telepon dan menyimpan telepon genggamnya. Ruangan pribadi itu sangat sunyi saat dia menelepon. Orang-orang di dekatnya mendengar percakapan antara Qin Haodong dan si Yumi dengan jelas. Su Jiajia sangat gembira setelah mendengar kata-kata si Yumi. Perlu dicatat bahwa ada perbedaan besar antara desainer bintang 1 dan desainer bintang 2. Dia akan melangkah maju jika dia bisa dipromosikan. Gajinya akan berlipat ganda atau bahkan 3 kali lipat, dan di atas itu, statusnya juga akan meningkat pesat. Awalnya, tidak ada harapan baginya untuk naik jabatan, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu Qin Haodong di acara kumpul-kumpul teman sekelas. Qin Haodong memecahkan masalah yang telah mengganggunya sejak lama hanya dengan satu panggilan telepon. Terima kasih, Tuan Qin, terima kasih banyak. Dia begitu gembira hingga tidak tahu harus berkata apa. Su Hui berkata, Jiajia, kamu terlalu sopan, kita semua teman sekelas, aku seharusnya membantumu. Pertemuan itu diselenggarakan oleh Zhang Tong, dan dia tidak menyangka bahwa pusat perhatian akan diambil alih oleh bocah mainan itu dalam sekejap mata. Dia langsung berkata dengan cemburu, Jiajia, jangan terlalu naif, ada banyak penipu sekarang, siapa yang tahu apakah itu benar atau tidak, mungkin yang dia telepon itu bukan bosmu. Bab 754 selalu ada seseorang yang lebih baik darinya. Su Hui berkata dengan marah, Zhang Tong, apa yang kamu bicarakan? Zhao Pu berkata, Hui,
menurutku apa yang dikatakan Zhang Tong masuk akal, sekarang banyak sekali penipu, sebaiknya kamu berhati-hati, jangan sampai tertipu oleh orang lain. Jin Haiyang berkata, saya setuju, tidak ada label pada pakaian itu, saya bisa mendapatkan banyak bintang perak dengan sedikit uang. Su Jiajia mencibir, apa maksudmu, apakah menurutmu aku tidak bisa mengenali desain bosku? Zhang Tong berkata, Jiajia, kamu hanya seorang desainer, bukan penilai, wajar saja jika kamu melakukan kesalahan. Sebenarnya, mereka bertiga tahu betul bahwa kostum Qin Haodong itu asli, tetapi itu akan membuat mereka kehilangan muka. Sekarang mereka hanya bisa mengatakan bahwa itu palsu. Su Jiajia hendak mengatakan sesuatu ketika ponselnya berdering. Dia mengeluarkannya dan mendapati bahwa itu adalah panggilan dari bagian administrasi perusahaan. Meskipun dia belum menjawab telepon, dia tampaknya telah menebak sesuatu dan menekan tombol speaker dengan penuh semangat. Jiajia, bos baru saja menelepon dan mengatakan bahwa dia akan langsung mempromosikanmu menjadi desainer bintang 2. Selamat besok pagi, serahkan semua materimu ke departemen kami dan kami akan segera menjalankan prosedurnya. Seluruh ruangan menjadi sunyi. Bahkan, napas mereka sendiri pun terdengar. Semua orang memandang Zhang Tong dan dua orang lainnya dengan pandangan mengejek. Su Jiajia mengucapkan terima kasih dan menutup telepon. Dia menoleh ke arah tiga pria yang tercengang dan bertanya, apa lagi yang ingin kalian katakan kali ini? Zhang Tong berpikir cepat. Dia langsung memasang senyum palsu dan berkata, hari ini adalah kumpul-kumpul teman sekelas, jarang sekali kita bisa berkumpul, kita hanya bercanda untuk membuat orang lain senang, karena semua orang sudah di sini, aku akan meminta mereka untuk menyajikan hidangan sekarang. Hidangan di restoran Taoti disajikan dengan sangat cepat. Beberapa menit kemudian, meja sudah penuh dengan hidangan lezat. Di kantor manajer umum hotel, Li Xiuquan sedang duduk di belakang mejanya, merokok dan menatap layar lebar di depannya. Sebagai manajer umum hotel, dia sangat cerdas dan tahu persis apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dia tahu bagaimana melakukannya agar bosnya lebih puas. Biasanya, ia punya trik kecil dalam bekerja, yaitu mengawasi monitor saat jam sibuk. Begitu ada tamu kehormatan, ia akan langsung melayani mereka. Selama tamu terhormat ini merasa puas, reputasi hotel tentu akan naik, dan bos pun akan sangat puas dengan pekerjaannya. Khususnya, dia baru saja memiliki bos baru. Dia belum mengetahui temperamennya, jadi dia harus lebih berhati-hati dengan pekerjaannya. Ia sedang menatap rekaman video pengawas ketika seorang pria dan wanita tiba-tiba muncul di layar lebar. Ketika ia melihat wajah pria itu dengan jelas, ia terkejut. Rokok di tangannya terjatuh dan hampir membakar celananya. Apakah itu bosnya? Untuk memastikan bahwa dia tidak salah, dia segera menghentikan video dan memperbesar gambar. Wajah Qin Haodong muncul dengan jelas di layar besar. Ya, itu bosnya. Mengapa bos tidak menelepon saya terlebih dahulu? Apa maksudnya? Apakah dia ingin memeriksa pekerjaan saya secara pribadi dan melihat bagaimana kinerja saya? Tidak, aku harus mencari tahu ke ruangan mana bos itu pergi, aku harus ke sana dan bekerja dengan baik, ini masalah besar yang berkaitan dengan pekerjaanku. Memikirkan hal ini, Li Xiuquan terus memeriksa rekaman kamera pengawas dan akhirnya memastikan bahwa Qin Haodong telah masuk ke ruang pribadi Platinum. Kemudian dia berdiri dan bergegas keluar. Di ruang privat, Zhang Tong menenangkan diri dan memikirkan cara untuk menyelamatkan mukanya. Ia mengulurkan tangan dan mengambil sebotol anggur merah. Ia membukanya dan berkata, teman-teman, jarang sekali kita bisa berkumpul. Aku memesan anggur merah jenis ini dari hotel. Anggur ini dibuat di Prancis. Ini adalah anggur merah Bordeaux asli, harganya 30.000 yuan per botol, jangan khawatir soal harganya, nikmati saja, dan saya yang akan membayarnya, jangan bertengkar soal siapa yang akan membayar tagihannya. Setelah menuangkan segelas anggur untuk semua orang, dia mulai pamer dan berkata, teman-teman, izinkan saya memberitahu Anda, tidak mudah untuk memesan kamar pribadi di restoran Taoti hari ini. Jika bukan karena fakta bahwa saya dan manajer hotel adalah teman baik, mustahil bagi kami untuk duduk di sini. Jin Haiyang juga berkata, benar sekali. Restoran Taoti adalah hotel paling populer di ibu kota kita. Mereka yang datang ke sini untuk makan adalah orang kaya atau bangsawan. Orang biasa tidak bisa memesan kamar di sini sama sekali. Terakhir kali, seorang klien ingin mengundang saya makan malam, dia membuat reservasi di sini seminggu sebelumnya, tetapi dia tidak mendapatkan ruang privat, akhirnya, kami harus makan di luar ruang privat. Dapat dilihat bahwa kamu benar-benar mempunyai beberapa teman baik di sini. Zhang Tong melirik Qin Haodong dan Su Hui dan berkata dengan bangga, tentu saja, manajer Li dan aku adalah saudara angkat, jika aku memanggilnya, dia akan segera datang untuk bersulang untuk semua orang. Su Jiajia berkata, benarkah perusahaan kami pernah makan di sini? Tetapi kami belum pernah bertemu dengan manajer umum, mengapa Anda tidak memanggilnya dan membiarkan kami semua melihatnya? Tidak masalah, aku akan meneleponnya sekarang. Zhang Tong hanya membual seperti biasa.
Faktanya, dia dan Li Xiuquan hanya kenalan dan mereka sama sekali bukan teman baik. Namun, sekarang Su Jiajia sedang serius, jadi dia tidak bisa kehilangan muka di depan umum. Dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan ponselnya, berjalan ke sudut, dan menelepon Li Xiuquan. Manajer Li, saya Zhang Tong, saya sedang makan malam di hotel Anda, apakah Anda punya waktu untuk datang dan minum bersama kami? Li Xiuquan baru saja keluar dari kantornya. Ia sedang terburu-buru untuk menemui bos besarnya dan tidak punya waktu untuk memperhatikan orang biasa seperti Zhang Tong. Namun sebagai manajer umum hotel, ia sangat bijaksana. Ia berkata, "Oh, saudara Zhang, saya benar-benar minta maaf, saya ada sesuatu yang harus dilakukan sekarang, saya pasti akan datang ke sana untuk minum saat saya kembali." Setelah itu, dia menutup telepon dan langsung pergi ke kamar pribadi Qin Haodong. Zhang Tong menutup telepon dan kembali ke meja. Su Jiajia bertanya, "Bagaimana, kapan manajer Li akan datang?" Zhang Tong tersenyum canggung dan berkata, "Kebetulan sekali, manajer Li kebetulan keluar, tetapi dia bilang akan kembali secepatnya." Ketika dia mengatakan ini, ekspresinya tiba-tiba membeku. Dia melihat sudah ada 3 botol kosong di depan Qin Haodong. Demi pamer, dia meminta total 5 botol anggur merah. Dia pikir mereka tidak akan bisa menghabiskannya, jadi dia bisa mengembalikan sisanya. Namun, dia tidak menyangka Qin Haodong akan menghabiskan 3 botol anggur dalam waktu singkat. Terlebih lagi, Qin Haodong terlihat normal, seolah-olah dia tidak minum sama sekali. Toleransinya terhadap alkohol sungguh luar biasa. Namun, dia tidak peduli dengan hal lain sekarang. Sebotol anggur harganya 30.000 yuan, dan 3 botol anggur harganya total 90.000 yuan. Kenapa kamu minum semua anggurku? Qin Haodong mengulurkan tangan dan mengambil botol terakhir. Bos Zhang, Anda meminta kami untuk minum dengan bebas, bukan? Lalu dia mengangkat kepalanya dan menghabiskan anggur itu dalam sekejap mata. Sial, 30.000 yuan sudah habis. Kalau aku tahu akan ada pecandu alkohol seperti itu di sini, aku tidak akan memesan anggur merah semahal itu. Zhang Tong merasa cemas sekaligus kesal. Saat itu, pintu terbuka dan Li Xiuquan masuk dengan ekspresi hormat. Zhang Tong awalnya tertegun, lalu dia menghampiri dan berkata, "Bung, bukankah kamu bilang kamu sedang sibuk, ternyata kamu hanya bercanda denganku, aku tahu, kamu pasti ingin memberiku kejutan, kan?" Sambil berbicara, dia ingin mendekat dan memeluk Li Xiuquan untuk menunjukkan bahwa mereka adalah teman lama. Namun, Li Xiuquan langsung menuju meja makan tanpa melihatnya. Zhang Tong tercengang saat dia berdiri di sana dengan kedua tangannya terentang. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan Li Xiuquan. Mengapa dia datang ke kamar pribadinya tanpa berbicara dengannya? Apakah dia punya teman lain di sini? Itu tidak mungkin. Sebagai manajer umum restoran Taoti, Li Xiuquan selalu bersikap tegas. Tidak ada orang penting di kelasnya. Bagaimana mungkin dia mengenal orang lain selain dirinya? Dia berbalik dan terkejut melihat Li Xiuquan menghampiri Qin Haodong dengan wajah menyanjung. Dia membungkuk dan berkata, "Bos, selamat datang di sini. Mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Saya bisa saja mengirim mobil untuk menjemput Anda. Kamar pribadi platinum biasa seperti itu tidak layak untuk identitasmu, kamar pribadi berlian mewah terbaik di hotel kami selalu disediakan untukmu, jika kamu membutuhkannya, aku akan meminta seseorang untuk membuka kamar itu sekarang juga." Qin Haodong awalnya ingin bersikap rendah hati, tetapi Li Xiuquan telah mendatanginya, jadi dia tidak punya pilihan lain. "Lupakan saja, kita tinggal di sini saja, kamar ini lebih kecil, jadi kita bisa bersenang-senang di pesta." Mereka semua tercengang. Semua orang di ruangan itu tercengang dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sedang terjadi. Baru saja, Zhang Tong sudah lama membual, mengatakan bahwa restoran Taoti berperingkat tinggi dan sangat mengesankan bisa memesan kamar pribadi di sini. Namun, Qin Haodong sebenarnya adalah bos tempat ini. Kesenjangan besar di antara mereka membuat Zhang Tong malu. Zhang Tong, Zhao Pu, dan Jin Hai yang benar-benar tercengang. Mereka selalu mengira Qin Haodong hanyalah seorang bocah mainan tanpa latar belakang. Namun dalam sekejap mata, ia telah menjadi bos restoran Taoti. Mereka bahkan tidak berani bersaing dengannya. Qin Haodong berkata kepada Li Xiuquan, "Hari ini adalah pertemuan teman sekelas pacarku, makan malamnya gratis." Tentu. Li Xiuquan berkata dengan hormat, "Saya akan meminta koki untuk segera menyajikan hidangan khas. Anggurnya berkualitas rendah, tidak sesuai dengan identitas Anda. Ada juga beberapa botol Lafite 1982 yang mahal di hotel. Saya akan meminta seseorang untuk segera mengirimkannya." Qin Haodong melambaikan tangannya dan berkata, "Itu saja, lakukan dengan cepat." "Baiklah, bos. Kalau ada hal lain yang Anda butuhkan, silakan sampaikan kepada saya." Li Xiuquan menyelesaikan perkataannya dan meninggalkan ruangan pribadi itu. Dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak melihat ke arah Zhang Tong.
Semua orang menyadari apa yang telah terjadi. Manajer umum hotel tidak keluar sama sekali. Hanya saja Zhang Tong tidak cukup penting dan dia dan manajernya sama sekali bukan saudara angkat. Inilah perbedaannya. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa orang yang disanjung Zhang Tong hanyalah salah satu anak buah Qin Haodong. Anggur merah Prancis yang baru saja dipamerkannya ternyata tidak cukup baik. Kini digantikan oleh Lafite yang diproduksi tahun 1982. Dia mengatakan ingin membayar tagihan makanan di meja ini, tetapi Qin Haodong langsung meminta manajer umum untuk menyediakan makanan secara gratis. Zhang Tong berdiri di sana dengan wajah pucat pasi. Dia benar-benar menyesal sekarang. Jika dia tahu bahwa bocah mainan ini adalah bos restoran Taoti, dia tidak akan setuju untuk mengadakan pesta di sini. Namun, saat ini, mata semua orang tertuju pada Qin Haodong, jadi tidak ada yang memandangnya sama sekali. Seorang teman sekelas perempuan di sebelah Su Hui berkata dengan kagum, Hui, kamu sangat beruntung, pacarmu tampan dan kaya, akan sangat bagus jika calon pacarku sepersepuluh dari Tuan Qin. Su Jiajia berkata dengan nada iri, Hui, tidak heran Tuan Qin bisa berteman dengan bosku, ternyata dia memang orang hebat. Su Hui memegang lengan Qin Haodong dan berkata dengan gembira, kau benar, aku sangat beruntung telah menemukan Haodong. Pada saat ini, pelayan datang satu demi satu, meletakkan semua hidangan di atas meja, dan kemudian menyajikan 6 botol Lafite 1982. Melihat situasi ini, Zhang Tong menjadi semakin malu. Selalu ada orang yang lebih baik darinya. Dia tidak sebanding dengan Qin Haodong. Bab 755 dia bosnya. Setelah semua hidangan dan anggur disajikan, pesta resmi dimulai. Semua orang mulai menikmati makanan. Hidangan ini lezat sekali, layak menjadi hidangan spesial di sini, rasanya sangat lezat. Anggur ini juga enak, Lafite 1982 rasanya jauh lebih enak daripada anggur biasa. Kita harus berterima kasih kepada Su Hui, tanpa dia, kita tidak akan bisa menikmati makanan lezat dan anggur yang enak seperti ini. Mendengar teman sekelasnya berbisik-bisik di sekitarnya, Zhang Tong tidak dapat melanjutkan makannya. Dia meletakkan sumpitnya dan menatap Zhao Po dan Jin Haiyang dengan ekspresi getir. Dia ingin mempermalukan Qin Haodong dan merusak citranya di depan Sui Hui, agar dapat menciptakan kesempatan baginya untuk mendekatinya. Tanpa diduga, dia gagal dan benar-benar kalah. Dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Qin Haodong. Pada titik ini, dia telah menggunakan semua kartu asnya dan benar-benar kehilangan harapan untuk mengejar Su Hui. Dia hanya bisa berharap bahwa dia bisa menebus kesalahannya sekarang. Zhao Po juga memahami situasi saat ini. Tidak mungkin baginya untuk lebih kaya daripada Qin, lagi pula, Qin Haodong adalah pemilik hotel ini. Tampaknya dia hanya bisa mengubah pendekatannya untuk mengendalikan kekuatan bocah mainan itu. Dia berdeham dan berkata, kami semua di sini untuk berkumpul dengan teman-teman sekelas, dan aku telah menyiapkan hadiah untuk kalian, ini adalah foto-foto yang sudah ditandatangani untuk kalian masing-masing. Dia tahu betul bahwa teman-teman sekelasnya sangat menyukai Ouyang Sanshan. Foto-foto yang ditandatanganinya adalah hadiah terbaik. Dia telah menyiapkan foto-foto ini sejak lama. Dia tidak mengeluarkannya sekarang karena itu adalah kartu asnya. Sekarang adalah saat yang tepat untuk menunjukkannya. Benar saja, saat mendengar kata-kata Zhao Po, perhatian mereka langsung tertuju pada foto-foto itu, bukan pada makanan lezat di depan mereka. Zhao Po, benarkah, apakah kamu benar-benar punya foto Ouyang Sanshan yang ditandatangani? Foto-foto bertanda tangan Ouyang Sanshan dapat dijual seharga ribuan yuan di platform belanja daring. Bagus. Gadis yang kusukai paling menyukai Ouyang Sanshan, dengan foto ini, aku bisa mendekatinya. Zhao Po tampak puas. Dia mengeluarkan setumpuk foto dari tasnya dan berkata, teman-teman, bos tahu bahwa aku akan menghadiri pertemuan ini, jadi dia menandatangani tanda tangan untukku, jangan khawatir, kalian masing-masing akan mendapatkan satu. Kemudian dia mulai membagikan foto-foto itu kepada teman sekelasnya yang hadir satu persatu. Namun ketika dia sampai di hadapan Qin Haodong, dia mengangkat bahu dan berkata dengan senyum sinis, Bos Qin, maaf, tapi tidak ada lagi foto yang ditandatangani. Setelah itu, dia dan yang lainnya tertawa. Bahkan jika dia adalah bos besar, apa yang bisa dia lakukan? Lagi pula, Qin Haodong tidak semenarik bintang besar itu. Qin Haodong tersenyum dan berkata, tidak masalah, aku tidak membutuhkannya. Jin Haiyang berkata, Bos Qin, Anda tidak akan memberitahu kami bahwa Anda bukan penggemar Sanshan, kan? Aku bisa percaya jika kamu tidak menyukai bintang, tetapi jika kamu mengatakan tidak menyukai Ouyang Sanshan, kamu pasti berbohong. Jika seseorang mengatakan bahwa dia tidak menyukai Ouyang Sanshan, dia adalah pembohong atau pria yang mengalami depresi. Zhang Tong tiba-tiba menghilang dan dia berkata, seperti kata pepatah lama, mudah untuk membenci apa yang tidak bisa Anda dapatkan. Ada beberapa barang yang tidak bisa Anda dapatkan dengan uang. Qin Haodong tidak ingin berdebat, jadi dia hanya tersenyum. Ponselnya berdering.
Itu adalah Ouyang Sanshan. Haodong, aku sudah sampai di restoran Taoti, kamu di kamar yang mana? Sebelum menghadiri pertemuan ini, Qin Haodong menelepon Ouyang Sanshan dan menyuruhnya datang ke sini setelah dia menyelesaikan urusannya. Sekarang dia berdiri di luar restoran. Setelah memberitahukan nomor kamarnya, dia menutup telepon dan berkata kepada orang-orang yang hadir, saya punya teman yang akan datang, persilakan dia duduk. Sekarang setelah dia menjadi bos, semua orang mengikuti instruksinya secara alami. Teman sekelas pindah ke kedua sisi untuk mengosongkan tempat duduk di sebelah Qin Haodong. Jin Haiyang berkata dengan tidak puas, Bos Qin, Anda adalah tuan rumah di sini, tetapi hari ini adalah pertemuan teman sekelas kita, Anda adalah pacar Hui Hui, jadi kami tidak dapat mengajukan keluhan terhadap Anda, tetapi bukankah tidak pantas untuk memanggil orang luar lain ke sini? Su Jiajia berkata, Jin Haiyang, apa yang kamu bicarakan? Haodong adalah pacar Hui Hui, bagaimana mungkin dia orang luar? Zhao Po mengikuti dan berkata, baiklah, menurutku Haiyang benar, bagaimana dengan ini? Kamu bisa makan bersama temanmu di kamar sebelah kami, bagaimanapun, ini wilayahmu, dengan cara ini, tidak seorang pun dari kami akan diganggu. Qin Haodong menatap Zhao Po sambil tersenyum dan berkata, tidak apa-apa bagiku untuk pergi, tetapi kamu tidak bisa mendapatkan makanan gratis. Apakah kamu ingin membayar tagihan atau meminta semua orang di sini untuk membagi tagihan? Zhao Po benar-benar tercengang. Gajinya tidak rendah, dan dia bisa mendapatkan 20 atau 30 ribu yuan sebulan. Namun, biaya untuk makanan ini sangat mahal. Lafite tahun 1982 setara dengan gajinya selama setahun. Bagaimana dia bisa membelinya? Bahkan jika mereka sepakat untuk membagi tagihan, masing-masing dari mereka akan membayar sekitar 100 ribu yuan. Jika dia benar-benar mengusulkannya, dia pasti akan menjadi musuh bersama di sini. Belum lagi dia, bahkan Jin Haiyang dan Zhang Tong, yang jauh lebih kaya darinya, tutup mulut. Meskipun mereka punya uang, mereka tidak boleh berfoya-foya. Melihat semua orang terdiam, Qin Haodong tersenyum lagi dan berkata, aku tahu hari ini adalah pertemuan teman sekelasmu, tetapi temanku cukup istimewa. Aku yakin kamu pasti akan menyambutnya dengan hangat. Jin Haiyang mengerutkan bibirnya dengan jijik dan berkata, bagaimana mungkin, apakah Ouyang Sanshan temanmu, bagaimana dia bisa begitu menawan? Saat dia berbicara, pintu di belakangnya terbuka. Pelayan membuka pintu dan seorang wanita cantik masuk. Pada saat ini, semua orang tercengang. Itu adalah Ouyang Sanshan. Itu benar-benar Ouyang Sanshan. Maaf mengganggu. Ouyang Sanshan tersenyum sopan, lalu berjalan ke arah Qin Haodong dan duduk di sampingnya. Dia bersandar di lengannya dan berkata dengan penuh keintiman, maaf, aku agak terlambat. Qin Haodong tersenyum dan berkata, tidak, kamu tepat waktu. Pada saat ini, semua teman sekelas yang terkejut tersadar. Mereka segera berkumpul di sekitar Qin Haodong dan Ouyang Sanshan. Adapun foto-foto bertanda tangan yang baru saja diambil Zhao Po, semuanya dibuang ke samping. Ouyang Sanshan ada tepat di depan mereka. Siapa yang peduli dengan foto-foto bertanda tangan itu? Sanshan, bisakah kamu berfoto denganku? Sanshan, bisakah kamu merekam video pendek bersamaku? Superstar, tolong tanda tangani pakaianku. Mereka semua berkumpul di sekitar Ouyang Sanshan dengan penuh kegembiraan dan menyampaikan permintaan mereka masing-masing. Ruang pribadi menjadi kacau. Qin Haodong berdiri dan berkata, jangan khawatir, Sanshan tidak terburu-buru untuk pergi, jika Anda memiliki permintaan, silakan sampaikan saja, Sanshan akan berfoto dengan Anda, tetapi Anda harus mengantre. Mendengar ucapannya, teman-teman sekelasnya langsung tenang. Satu persatu, mereka berbaris untuk berfoto dengan Ouyang Sanshan. Zhang Tong, Zhao Po, dan Jin Haiyang saling memandang dengan heran. Mereka tidak tahu dari mana bocah gigolo ini berasal atau bagaimana ia bisa berteman dengan Ouyang Sanshan. Bagi Zhao Po, hal itu tidak sesederhana sekadar terkejut. Ouyang Sanshan adalah bos besarnya, dan dia berada di bawah komandonya. Tampaknya dia akan langsung dipecat jika Qin Haodong mengatakan sesuatu. Dia sangat menyesalinya. Jika dia tahu ini sebelumnya, dia tidak akan pernah memprovokasi Qin Haodong. Dia pasti akan menyanjung pemuda ini. Saat ini, dia hanya bisa berharap agar Qin mengabaikan kesalahannya dan tidak peduli dengan perilaku kasarnya tadi. Setelah beberapa saat, semua orang kembali ke tempat duduk masing-masing dengan rasa puas setelah mengambil foto. Ketika kerumunan itu bubar, Zhao Po menghampiri Ouyang Sanshan dengan sangat hati-hati dan berkata dengan suara rendah, halo, bos. Zhao Po, kenapa kamu di sini? Ouyang Sanshan awalnya tertegun, lalu berkata, kamu salah, aku hanya manajer umum, Haodong adalah bos dari Dongsheng Entertainment Company, datang dan sapa bosmu. Setelah mendengar berita ini, kaki Zhao Po menjadi sangat lemah hingga dia hampir tidak bisa berdiri. Ternyata dia telah memprovokasi bos besarnya. Dia benar-benar tidak tahu apakah Qin Haodong akan memecatnya. Bos, dia begitu takut,
sampai-sampai dia tidak bisa mengucapkan satu kalimat lengkap pun. Qin Haodong melambaikan tangannya. Dia tidak ingin berdebat dengan orang yang tidak penting seperti itu. Dia berkata, kembalilah dan mulai bekerja. Baik, bos, terima kasih, bos. Tidak mudah bagi Zhao Po untuk mendapatkan pekerjaan ini. Ketika dia melihat Qin Haodong tidak menanggapi kata-katanya dengan serius, dia sangat gembira dan menangis karena rasa terima kasih. Setelah episode ini selesai, semua orang terus duduk dan makan. Setelah mengetahui siapa Qin Haodong, Zhang Tong benar-benar kehilangan keberanian untuk melawan. Dia duduk diam dan tidak mengatakan apapun. Namun, Jin Haiyang masih merasa sedikit tidak yakin. Keunggulannya belum sepenuhnya terlihat. Setelah beberapa saat, melihat semua orang sudah hampir menghabiskan makanan mereka, Jin Haiyang berkata, teman-teman, jarang sekali kita bisa berkumpul bersama, maaf aku tidak menyiapkan hadiah apapun untuk kalian. Baiklah, aku akan mengajakmu berbelanja di Gedung Perdagangan Langit dan Bumi, aku akan memberimu diskon 20% untuk apapun yang kau beli. Mendengar perkataannya, Su Jiajia langsung berdiri dan berkata, bagus sekali, aku sudah lama tidak berbelanja, ayo kita berbelanja bersama. Su Hui berkata, Jin Haiyang, kamu tidak sedang membual, kan, ku dengar harga di Gedung Perdagangan Langit dan Bumi selalu tetap. Apa yang dikatakannya adalah kebenaran. Sebagai pusat perbelanjaan teratas di ibu kota, harga di Gedung Perdagangan Langit dan Bumi selalu tetap. Meskipun barang-barang di sana mahal, tidak perlu khawatir barang-barang itu akan diobral suatu hari nanti setelah Anda membeli sesuatu. Orang lain tidak bisa mendapatkan diskon, tapi aku bisa. Jin Haiyang berkata dengan bangga, sejujurnya, manajer departemen pakaian di Gedung Perdagangan Langit dan Bumi adalah paman keduaku, kita pasti bisa mendapatkan diskon jika aku menemuinya. Ouyang Sanshan tidak tahu bahwa Gedung Perdagangan Langit dan Bumi adalah mahar yang diberikan keluarga Wei kepada Qin Haodong. Dia meraih lengannya dan berkata, ayo kita pergi berbelanja juga, aku sudah lama tidak berbelanja. Qin Haodong berkata, karena semua orang bersemangat, ayo kita jalan-jalan. Setengah jam kemudian, mereka tiba di Gedung Perdagangan Langit Bumi bersama-sama. Sudah menjadi kodrat wanita untuk gemar berbelanja. Sesampainya di sana, sekelompok teman sekelas wanita itu pun bersemangat dan segera mulai berkeliling mal. Mendengar bahwa mereka bisa mendapatkan diskon 20%, teman sekelas laki-laki lainnya juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membeli beberapa barang untuk orang yang mereka cintai. Mereka juga melihat-lihat dan memilih barang-barang yang mereka mampu beli. 2 jam kemudian, semua orang memilih produk favorit mereka dan mendekati Jin Haiyang. Su Jiajia berkata, saya sudah memilih pakaian yang saya suka, kapan saya bisa membayarnya? Qin Haodong tersenyum dan berkata, desainer hebat, Anda adalah orang yang membuat pakaian, mengapa Anda membeli pakaian yang dibuat orang lain? Su Jiajia berkata, itu berbeda, pakaian setiap orang memiliki gaya yang berbeda, aku tidak selalu bisa memakai pakaianku sendiri, itu sangat monoton. Melihat semua orang mengelilinginya, Jin Haiyang melirik Qin Haodong dan berkata dengan bangga, jangan khawatir, aku akan menelepon pamanku sekarang dan memintanya untuk memberimu diskon. Setelah itu, ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya berusia 50-an datang menghampirinya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.